Shalom, Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GPI Rahel yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kemerdekaan. Di mana hari-hari ini bangsa kita sedang memperingati kemerdekaan. Di alam kemerdekaan, di mana kita hidup hari-hari ini, sungguh kita merasa sebagai orang yang merdeka, sebagai bangsa yang merdeka adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita ingat kisah waktu bangsa kita masih dijajah, zaman di bawah penjajahan, hidup itu sungguh menderita. Tetapi alangkah bahagianya ketika kita sudah hidup di alam kemerdekaan. Nah, kita pun umat Tuhan adalah umat-umat Tuhan yang mengalami kemerdekaan. Kita akan lihat dari kitab Galatia pada pasal yang kelima, di ayat yang ke-13, bagian awal atau bagian A. Galatia 5 ayat 13 bagian A. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Alkitab mencatat bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Ternyata kita dipanggil menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan dengan satu tujuan khusus, masuk hidup di dalam kemerdekaan. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Kita dipanggil untuk dibebaskan dari belenggu, dari satu ikatan, sehingga kita boleh jadi orang-orang yang merdeka. Untuk tujuan itulah kita dipanggil menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian yang pertama, siapakah yang berperan untuk kemerdekaan kita? Atau siapakah yang berperan untuk memerdekakan kita? Yang pertama, yang berperan untuk memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, di ayat yang ke-36, Injil Yohanes 8 ayat 36, demikian firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang pertama, yang berperan dalam kemerdekaan kita adalah Tuhan Yesus. Tadi Yohanes 8 ayat 36 mencatat anak itu memerdekakan kamu. Kata anak menggunakan huruf besar, yang berarti anak Allah. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percaya. Yang pertama yang berperan dalam kemerdekaan kita adalah Tuhan Yesus. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, maka setiap kita umat Tuhan yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Karena Kristus mati, Kristus bangkit untuk memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, yang berperan dalam kemerdekaan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 8 di ayat yang ke-32. Injil Yohanes pasal 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, yang berperan dalam kemerdekaan kita adalah kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang sejati. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita sebagai umat Tuhan. Mengapa? Karena ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, maka kita akan diberi pengetahuan, kita akan diberi pengertian tentang hidup yang benar. Sehingga dengan pengetahuan, dengan pengertian tentang hidup yang benar, kita akan dibebaskan dari kehidupan yang tidak benar. Kalau dulu belum mengerti tentang hidup yang benar, ketika kita melakukan yang tidak benar, kita menganggap itu hal yang wajar. Tetapi ketika kita mengetahui tentang kebenaran, maka ketika kita melakukan yang tidak benar, kita merasa bersalah. Kita merasa kita melakukan yang tidak seharusnya. Nah, pengertian tentang kebenaran firman Tuhan membuat kita boleh mengalami kemerdekaan, dibebaskan dari kehidupan yang tidak benar. Yang ketiga, yang berperan dalam kemerdekaan kita adalah Roh Kudus. 2 Korintus pasal 3 di ayat yang ke-17.
2 Korintus pasal yang ketiga di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah berarti Roh Kudus. Yang ketiga yang berperan dalam kemerdekaan kita adalah Roh Kudus. Roh Allah yaitu Roh Kudus. Dengan peranannya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh melakukan kebenaran. Lengkaplah sudah. Yang berperan memerdekakan kita, yang pertama diawali dengan Tuhan Yesus. Ketika kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita yang percaya, kita dimerdekakan. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya dimerdekakan melalui kematian kebangkitan Kristus, sekarang kita diberi pengertian, diberi pengetahuan tentang hidup yang benar. Dan yang ketiga, setelah kita tahu tentang hidup yang benar, Roh Kudus berperan untuk menguatkan, menolong, memampukan kita melakukan yang benar, sesuai dengan pengetahuan kebenaran firman yang sudah kita terima. Maka inilah 3 yang berperan dalam memerdekakan kita. Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengetahuan, pengertian tentang hidup yang benar, dan kuasa Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh melakukan kebenaran. Nah, setelah di bagian yang pertama kita tahu siapakah yang berperan dalam kemerdekaan kita, maka yang kedua sekarang, dimerdekakan dari apakah kita? Roma pada pasal yang ke-8 di ayat yang kedua. Kitab Roma pasal yang ke-8 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata kita dimerdekakan dari dosa dan maut. Kalau Indonesia dimerdekakan dari penjajahan bangsa asing, kita umat Tuhan dimerdekakan dari dosa dan maut. Semua manusia yang hidup di dunia ini sudah ada di bawah hukum dosa, sehingga kecenderungan hati manusia selalu tertuju kepada yang tidak baik, yang tidak benar, yang dosa. Contoh yang paling mudah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, seorang anak kecil untuk diajari tentang hidup yang benar, diajari tentang kelakuan yang benar, diajari tentang hal yang benar, harus disampaikan berulang-ulang. Sudah disampaikan berulang-ulang, masih bisa salah. Disampaikan lagi yang benar, masih bisa salah. Disampaikan lagi yang benar. Tetapi untuk sesuatu yang salah, anak kecil itu tidak perlu diajari berulang-ulang. Dia cukup melihat sekali yang salah, dia langsung bisa lakukan yang salah itu. Mengapa? Ini membuktikan bahwa kecenderungan hati manusia selalu kepada yang salah, selalu kepada yang dosa, selalu kepada yang tidak benar. Nah, karena itulah kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, semua manusia yang hidup di dunia ini sudah ada di bawah kuasa dosa. Hatinya cenderung kepada yang dosa, kepada yang salah. Nah, karena itulah Kristus datang untuk memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita tidak lagi di bawah dosa, tidak lagi di bawah hukum dosa. Nah, bukan hanya dimerdekakan dari dosa, melainkan juga dari maut. Setiap orang yang sudah hidup dalam dosa, akhirnya akan mengalami kebinasaan, maut. Kristus memerdekakan kita dari hukum dosa dan dari hukum maut. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi di bawah dosa, hukum dosa, tidak lagi di bawah hukum maut. Kita tidak lagi menuju kepada kebinasaan. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima jaminan, kepastian, hidup yang kekal, dibebaskan, dimerdekakan dari kebinasaan, dan kita mendapat kepastian, keselamatan, hidup yang kekal di dalam Kristus. Jadi yang kedua kita belajar, kita umat Tuhan dimerdekakan dari dosa dan dari maut.
Yang ketiga, yang terakhir, setelah kita dimerdekakan, apakah yang harus kita lakukan? Ada banyak orang berpikir setelah dia dimerdekakan, dia dibebaskan, maka dia bebas melakukan apapun itu bebas untuk dilakukan. Tidak. Alkitab mencatat tidak demikian. Setelah kita dimerdekakan, maka kita tidak sebebas-bebasnya melakukan apapun, termasuk melakukan dosa. Tidak. Karena dicatat di dalam Galatia pada pasal yang kelima, di ayat yang pertama, Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ternyata ketika kita sudah dimerdekakan, memang kita jadi orang yang merdeka, kita jadi orang yang bebas, tapi bukan berarti kita bebas melakukan segala hal. Tidak. Alkitab mencatat kemerdekaan yang sudah Kristus berikan kepada kita jangan diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Jangan diisi dengan kehidupan dalam dosa. Karena itu akan membuat kita berada lagi di bawah perbudakan dosa. Kita akan berada lagi di bawah kuasa dosa. Sehingga berarti kita menyanyiakan kemerdekaan yang Kristus sudah berikan buat kita. Jadi perlu kita camkan baik-baik, kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita tidak berarti kita bebas berbuat sesuka hati kita. Tidak. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh lagi hidup di bawah dosa, hidup dikuasai dosa, diperbudak oleh dosa. Tidak demikian. Tuhan mau supaya sekarang kita hidup di bawah kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Dicatat di dalam kitab Roma pada pasal 6 ayat yang ke-18, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Ternyata kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, Tuhan inginkan supaya kita jadi hamba kebenaran. Artinya apa? Hidup kita dikuasai kebenaran. Artinya kita suka melakukan kebenaran. Artinya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi yang ketiga, kita boleh belajar setelah dimerdekakan, Tuhan mau supaya kita boleh melakukan kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Supaya kemerdekaan yang Kristus sudah berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Hari ini kita sudah boleh belajar bersama tentang kemerdekaan sebagai seorang anak Tuhan. Di poin yang pertama kita belajar yang berperan untuk memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimerdekakan. Yang kedua yang berperan adalah kebenaran firman Tuhan, memberi kita pengetahuan dan pengertian tentang hidup yang benar. Yang ketiga yang berperan dalam kemerdekaan kita adalah Roh Kudus, Roh Allah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Poin yang kedua, kita dimerdekakan dari apa? Kita dimerdekakan dari dosa dan dari maut atau kebinasaan. Sehingga kita tidak lagi dikuasai dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh kebinasaan dan menuju kepada kebinasaan. Tidak. Tapi kita boleh mendapat jaminan, kepastian, keselamatan, hidup yang kekal. Dan poin yang ketiga, setelah kita dimerdekakan dari dosa dan maut, maka Tuhan mau supaya kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang benar, dengan hidup di dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian, tujuan Allah memerdekakan kita itu boleh sungguh terjadi. Kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang mengisi hari-hari kemerdekaan kita dengan hal-hal yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada hari ini, di mana kami dipanggil oleh Tuhan menjadi umat Tuhan
untuk hidup di dalam kemerdekaan. Tuhan Yesus sudah sungguh memerdekakan kami. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami tidak lagi hidup di dalam dosa yang akhirnya membawa kami kepada kebinasaan. Tapi kami mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dan kami mau terus belajar hidup di dalam kebenaran. Kami mau mengisi hari-hari kehidupan kami dengan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kami percaya akhirnya kami akan boleh menerima, mewarisi kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan buat setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.